Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video ini kita akan lanjutkan. Kita akan belajar bagaimana caranya membuat deskripsi atau caption yang praktis dan bikin jualan kita laris. Yang kita di sini belajarnya tanpa ilmu copywriting, tapi yang kita buat akan rasa copywriting, karena akan membuat pembeli itu merasa harus segera beli, merasa kebelet beli gitu ya. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah prinsipnya. Selalu harus pegang prinsip praktis laris. Nah, yang pertama kita bahas prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan mesin, yaitu mengandung kata kunci agar deskripsi kita membantu postingan kita muncul di mesin pencari, baik di pencarian marketplace, sosial media maupun di Google. Nah, yang kedua, panjang deskripsi itu harus sesuai dengan media promosi. Misalnya di Instagram itu maksimal 2200 karakter, berarti kita harus buat segitu. Nah, di Shopee, di Facebook, dan lain-lain juga ada pembatasan seperti itu, kita harus sesuaikan. Idealnya adalah teman-teman ngikutin aja dari Instagram. Insya Allah sudah sesuai dengan banyak media lainnya, yaitu 2200 karakter. Yang ketiga, mengikuti regulasi media promosi. Jadi misalnya teman-teman nanti upload di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, di sana nggak boleh ada kontak HP ya, nggak boleh ada kontak kita, mulai nomor HP, sosial media, itu nggak boleh dicantumkan di deskripsi, maka kita jangan mencantumkan di sana. Seperti itu, harus mengikuti regulasi media promosinya. Nah, yang kedua, prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan pembeli. Maksudnya adalah yang pertama, informasinya harus lengkap, kemudian jelas, detail manfaatnya ada tersampaikan, dan detail produknya juga tersampaikan. Ini harus dipenuhi. Yang kedua, deskripsi yang kita buat itu bisa meyakinkan pembeli dan memberitahu bagaimana cara belinya. Dan yang ketiga, kalau bisa deskripsi kita itu membuat pembeli kebelet beli gitu ya, biar laris jualannya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Apa saja yang harus dibuat gitu ya? Jadi saya analogikan deskripsi atau caption sebuah postingan atau sebuah promosi kita di online itu seperti satu kesatuan manusia ya. Ada kepala sampai kakinya, bahkan sampai sepatunya. Kita bahas satu persatu. Bagian yang harus dibuat adalah yang pertama ada bagian kepala, atau bahasa kerennya itu headline gitu katanya. Nah, kepala ini diisi dengan apa? Kata kunci. Isi saja dengan mengcopy paste judul yang kita sudah buat. Jadi di paragraf pertama paling atas itu ada kata kunci atau judul yang kita tulis ulang. Semudah itu. Nggak perlu mikirin headline yang menarik dan sebagainya ya. Gitu. Karena judul yang kita buat itu sudah ada kata bombastisnya yang bisa membuat orang tertarik. Gitu. Nah, yang kedua itu ada mata gitu ya. Bagian mata ini harus membuat pembeli yakin ya. Jadi pandangan pertama pembeli ketika melihat itu langsung membuat pembeli jatuh cinta gitu ya, membuat pembeli betah melihatnya gitu. Jadi membuat terus yakin, nah ini jodoh saya, nah ini produk yang saya cari, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada bagian mulut ya, atau di sini teman-teman setelah bagian kedua teman-teman bisa bercerita ya, ceritalah gitu. Ceritakan sesuatu yang menarik kepada pembeli, biar pembeli lanjut membaca. Jadi orang itu suka kalau diceritain. Nah, berceritalah di situ. Ceritakan tentang produk Anda, kenapa Anda menjual produk itu, seperti itu. Yang keempat, itu ada bagian tubuh. Ya, tubuh ini isi sesuatu yang bermanfaat. Jadi sampaikan manfaat produk teman-teman. Minimal 3 manfaat yang disampaikan di sini. Makanya di awal saya selalu bilang ke teman-teman harus tahu apa itu manfaat produk. Apa manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh pembeli ketika membeli produk teman-teman. Teman-teman harus bisa menuliskan itu. Nah, manfaat teman-teman menulis itu adalah bisa teman-teman tulis juga di deskripsi sini nanti. Seperti itu. Yang kelima, ada bagian kaki. Di sini teman-teman baru menjelaskan seperti apa detail produknya, seperti apa fiturnya ya. Itu jadi detail produk kita itu baru disampaikan di bawah. Karena orang lebih peduli manfaat daripada
seperti apa produknya. Seperti itu. Makanya manfaat kita taruh di nomor 4 dan detail produk atau fitur produk ada di posisi nomor 5. Dan kemudian tambahin juga dengan keterangan kemana mereka harus beli, ya. Jadi di sini bahasa kerennya adalah fitur dan call to action atau CTA, seperti itu. Nah, yang keenam itu teman-teman bagian dari deskripsi adalah hashtag. Hashtag itu bagian dari deskripsi, bukan sesuatu yang terpisah. Tetapi bagaimana cara mencari hashtag itu akan kita pelajari di video tersendiri. Ada tutorial khususnya yang akan saya berikan ke teman-teman. Gitu. Nah, kemudian media apa yang bisa membantu kita membuat deskripsi? Ada 3 media yang saya sarankan teman-teman gunakan. Yang pertama adalah Vlogget ya. Vlogget ini membantu teman-teman membuat deskripsi yang rapi. Jadi biasanya di Instagram kalau kita buat deskripsi yang ada spasinya seperti ini ya, ada spasi jeda-jeda seperti ini, itu di Instagram nggak kebaca, akhirnya nggak terpisah, akhirnya nyambung semua, ya nggak ada pembatas-pembatas jeda seperti ini. Nah, maka dengan bantuan Vlogget ini, teman-teman akan bisa membuat deskripsi di Instagram yang rapi. Termasuk juga bisa dipakai di media-media lain. Dan juga Vlogget ini memberikan kita fitur penghitungan karakter yang sudah kita tulis ada berapa. Hashtag yang sudah kita cantumkan ada berapa, itu ada di Vlogget, dan ini gratis. Yang kedua, teman-teman perlu Google Spreadsheet untuk mencatat atau menyimpan deskripsi produk yang sudah dibuat. Yang ketiga, kalau teman-teman mau langsung posting dari handphone, teman-teman bisa manfaatkan WhatsApp. Gimana caranya nanti kita bahas saat praktek. Nah, oke. Sekarang kita langsung praktekkan ya bagaimana membuat deskripsi ini. Saya contohkan di sini adalah produk celengan Ka'bah. Celengan miniatur Ka'bah. Saya sudah buat contohnya. Saya sudah taruh di Vlogget ya. Oke. Nah, ini saya sudah taruh di Vlogget ya, sudah buat. Saya taruh di Vlogget. Cara buka Vloggetnya gimana? Caranya teman-teman buka google.co.id, kemudian tulis di sini Vlogget app ya, ada app-nya. Nah, kemudian pilih yang vlogget.app, klik. Nah, maka akan terbuka seperti ini. Nanti teman-teman bisa mulai mengetik di sini ya. Ketikkan deskripsi Anda di sini. Nah, laris, lihat. Saya sudah mengetikkan dan di sini kebaca ada 45 karakter sudah ditulis. Dari 2200 karakter maksimal ya. Ini menyesuaikan Instagram. Kemudian ada satu hashtag, harus ada satu hashtag yang sudah dibuat. Harus baca hashtagnya. Biasanya hashtagnya kebaca. Misalnya jualan. Nggak kebaca ya. Biasanya kebaca ya hashtagnya. Ini nggak kebaca, mungkin lagi error. Nanti saya tampilkan yang sudah kebaca hashtagnya. Oke. Nah, ini saya sudah buat di sini ya. Ini sudah sesuai dengan bagian-bagian yang tadi harus kita buat. Oke, kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama adalah kepala, kata kunci atau copy paste judul. Nah, ini saya pernah buat judulnya adalah nih, harga pengrajin produsen celengan Ka'bah. Kita lihat di sini, harga pengrajin produsen celengan Ka'bah. Saya tambahin kota target Sidoarjo. Seperti ini ya. Nah, ini kita sudah buat ya, termasuk nomor HP-nya kita cantumkan dulu, baru nanti ketika posting di Shopee, nomor HP-nya kita hapus. Seperti itu. Kita sudah tuliskan ya judulnya. Kemudian yang kedua adalah bagian mata. Ya, mata meyakinkan calon pembeli. Ini, saya buat matanya adalah di sini, bagian kedua ini. Produksi ratusan biji setiap hari. Selagi iklan tampil, barang tersedia siap kirim seluruh Indonesia. Ini meyakinkan pembeli, gitu ya, membuat pembeli terus percaya kalau kita itu beneran jualan gitu. Apalagi kita tambahin bisa dikirim via Grab dan GoSend. Artinya barangnya memang siap gitu. Maka pembeli akan tertarik ya. Pandangan pertamanya akan langsung membuatnya jatuh cinta, seperti itu ya. Nah, kemudian bagian berikutnya yang ketiga adalah mulut. Ceritalah biar pembeli lanjut membaca. Oke, di sini lihat. Celengan miniatur Ka'bah ini kami buat dengan desain khusus untuk Anda yang serius ingin menabung umroh atau haji. Nah, ini kan cerita gitu.
saya cerita bahwa celengan ini dibuat begini gitu ya, kami membuat dengan, nah kan gitu. Ini cerita teman-teman, membuat mereka terhanyut ya oleh omongan kita seperti itu. Ceritalah teman-teman di sini di bagian ketiga ini. Berikutnya, tubuh, isi sesuatu yang bermanfaat ya. Kita lihat di sini bagian tubuhnya adalah ini. Ini ada sedikit pengantar dari kami ya, dari saya tulis seperti ini lanjutan cerita sebenarnya. Dan kemudian disambung dengan manfaat. Manfaatnya adalah membantu menabung untuk berangkat umroh haji. Jelas kan, kebayang kan? Kalau punya celengan bisa memasukkan uang ke tabungan gitu kan, membantu kita menabung, punya tabungan untuk berangkat umroh haji, jelas kebayang. Kemudian bisa jadi souvenir atau oleh-oleh umroh haji, kebayang. Ya, jadi kalau ada orang pulang umroh bisa menggunakan produk ini untuk oleh-oleh gitu ya, untuk souvenir. Ketiga, cocok untuk souvenir pengajian. Jadi kebayang juga kalau ngadain pengajian bisa ngasih souvenir ini ke yang datang. Kemudian kalau mau dipakai hiasan rumah juga bisa. Nah, ini kebayang semua gitu manfaatnya. Ya, jadi itu bagian dari tubuh. Ya. Kemudian ada juga bagian dari tubuh itu di sini di bawahnya saya tambahkan ya. Saya lupa belum tulis ya. Ini tambahannya adalah alasan mengapa mereka harus membeli produk di teman-teman. Mengapa harus membeli produk di Anda? Di sini saya tulis kenapa harus beli produk di saya? Karena kami adalah pengrajin, produsen langsung gitu ya. Menggunakan bahan terbaik, pengerjaan rapi, hasilnya indah, kata pembeli celengan kami kokoh kuat gitu ya. Harga pas sesuai kualitas, bisa bayar di rumah. Nah, ini namanya USP, Unique Selling Point, atau apa yang membedakan kita dengan kompetitor kita. Perlu ditulis juga di bagian sini, bagian tubuh ya. Seperti itu. Silahkan ditulis juga nanti teman-teman apa yang menjadikan pembeli harus membeli di teman-teman. Ya, bagian berikutnya adalah baru kita bahas kaki atau jelaskan seperti apa produknya dan harus kemana kalau mau membeli produknya. Dan kaki ini, penjelasan produknya seperti ini. Celengan, spesifikasinya seperti ini, terbuat dari bahan ini, ukurannya begini, motifnya begini, finishingnya begini gitu ya, ditulis di sini. Nah, kemudian ini bagian yang membuat pembeli kebelet beli ya, membuat pembeli pengen segera beli lebih cepat, umroh haji lebih cepat, nah, gitu kan ini. Nah, kemudian kemana harus belinya itu di sini. Salam berkah dari sini, dari ibu-ibu gitu ya. Belinya ke sini, bisa klik tombol beli gitu ya. Nah, ini juga manfaatnya adalah untuk membuat pembeli yakin atau percaya ke kita. Jadi kalau orang Indonesia itu melihat alamat yang lengkap seperti ini, itu orang Indonesia akan lebih percaya. Ya, jadi membuat percaya orang Indonesia itu gampang sebenarnya. Kita kasih aja informasi selengkap-lengkapnya, maka mereka akan percaya dan membeli produk ke kita. Seperti ini. Dan kemudian ada hashtag yang saya cantumkan. Hashtag maksimal 25, tapi di sini saya cantumkan cuma 5 karena cuma muat 5. Nah, lihat teman-teman dari deskripsi yang saya buat, di sini sudah mencantumkan atau sudah mengandung 2197 karakter. Sisa 3 karakter dari batas maksimalnya yaitu 2200. Dan sudah mencantumkan 5 hashtag. Ya, ini hashtagnya. Jadi saya sudah selesai membuat deskripsi produk saya. Setelah selesai dibuat di sini, silakan pencet tombol copy. Ya, jangan dipilih semua kemudian di copy, tapi langsung aja pencet di copy di bawah ini. Nah, setelah dipencet copy, teman-teman silahkan paste atau simpan ini di spreadsheet-nya. Ini spreadsheet yang kemarin kan yang kita buat. Nah, saya coba buat di sini, ternyata di sini nggak rapi jadinya. Ya, di sini kalau kita pencet ya, kita pilih, kita paste, jadinya nggak rapi. Nah, seperti ini. Makanya jangan dipaste di sini, kita buatkan sheet baru. Dan sheet baru teman-teman, caranya klik tombol tambah di sini, ganti namanya dengan deskripsi. Ini ya, karena sudah ada saya nggak jadi buat. Nah, kemudian di sini di sheet deskripsi ini di atas kasih aja nama produk yang deskripsinya teman-teman buat. Misalnya ini ya. Nah, kemudian saya paste di sini. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, misalnya teman-teman nanti punya produk lain yang cuma beda fiturnya,
punya produk lain yang cuma beda fiturnya, maka teman-teman cukup mengganti bagian fitur ya. Kenapa saya bilang praktis? Karena ini ya, yang kita buat ini nggak perlu diganti lagi semuanya ketika buat lagi. Cukup diganti judulnya ini aja. Misalnya di sini Ka'bah ganti ukuran sedang gitu ya. Sedang gitu ya. Kan beda sudah. Nah, ke bawah fiturnya aja yang diganti. Misalnya cuma beda di sini tok. Di sini ukurannya jadi 12 kali 12 kali 18 misalnya. Udah yang lainnya sama nggak apa-apa. Begitu. Makanya praktis. Akhirnya teman-teman bisa copy ini ya. Maaf salah. Bisa copy ini dan pastekan di sini. Seperti ini. Bagian judul atas kasih copy paste, di sini mini diganti. Nah, seperti ini praktis ya. Nanti misalnya teman-teman mau posting dengan judul yang ketiga ya, judul yang ketiga itu misalnya ini ya, celengan bentuk apa misalnya. Teman-teman bisa loh cuma ganti ininya aja di sini. Nih. Jadi udah punya deskripsi yang berbeda sudah gitu. Jadi milikilah deskripsi dari tiap produk teman-teman, dibuatnya dengan cara ini. Seperti itu. Jelas ya? Oke, jika ada yang ditanyakan silahkan. Oh ya, satu lagi, bagaimana memanfaatkan WhatsApp gitu ya. Nah, dari yang teman-teman copy di sini tadi, yang teman-teman copy dari sini, ini kalau mau langsung diposting dari HP, silahkan di paste ke WhatsApp WhatsApp webnya. Misalnya teman-teman di sini saya punya WA ya, tapi saya kirim ke WA saya sendiri. Ini WA pribadi saya. Saya akan kirim ke WA pribadi saya sendiri juga. Saya cari aja di sini. Baru Nah ini. Oh maaf. Saya klik pesan baru. Saya tulis Bahrul Habibie. Ini nih. Nah, paste di sini. Terus masuk ke saya sendiri juga nanti. Gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nanti pas mau posting dari HP, ini yang di copy. Seperti itu. Ini yang di copy. Oke. Begitu. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Selamat praktek. Jika ada kesulitan ya saat praktek silahkan diskusi, tanyakan di grup. Insya Allah saya akan jawab. Salam praktis Haris dari saya Bahrul Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.